Willow berbisik, hantu di Kampung Merawa di desa sunyi. Kampung Merawa, sebuah pohon willow tua berdiri di tepi pemakaman yang terlupakan. Penduduk setempat berbicara tentang bisikannya di malam hari, suara lembut yang terbawa angin, memanggil siapa saja yang berani mendengarkan. Itu adalah kutukan, kata mereka, yang mengambil jiwa orang-orang yang terlalu dekat. Aisyah, yang kembali ke desa untuk merawat neneknya yang sakit, menganggap cerita itu hanya tahayul belaka. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Udara terasa berat dengan ketegangan, dan para penduduk jarang berbicara. Mata mereka selalu menghindari pohon willow itu. Setiap malam, Aisyah mendengar bisikan samar dari arah pohon, lembut tapi jelas. Aisyah, datanglah ke willow. Pada awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya suara angin yang berhembus melalui dedaunan. Namun, semakin lama, bisikan itu semakin sering terdengar, bahkan saat tidak ada angin sama sekali. Aisyah mulai merasa gelisah, tapi tetap meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Suatu malam, bisikan itu menjadi tak tertahankan. Didorong oleh dorongan yang tak bisa dijelaskan, Aisyah berjalan keluar menuju pohon itu. Malam terasa dingin dan berkabut, dan saat ia melangkah ke dalam pemakaman, udara terasa semakin berat, dipenuhi kehadiran kuno yang tak terlihat. Cabang-cabang pohon willow yang bengkok tampak seperti tangan kerangka. Bisikannya kini berubah menjadi panggilan yang menggila. Saat ia menyentuh batangnya, rasa dingin menusuk menjalar ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, ia tidak lagi sendirian. Sosok bayangan muncul dari balik pohon. Sosok itu terlihat seperti neneknya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Nenek!" Suara Aisyah bergetar. Senyuman sosok itu terlalu lebar, terlalu tidak wajar. "Kau telah datang kepadaku, anakku. Kini kau milik Willow." Sebelum Aisyah sempat berlari, tanah di bawah kakinya mulai bergeser. Pemakaman itu tampak membentang tak berujung, dan bisikan-bisikan semakin keras, kini menjadi paduan suara yang menyerukan namanya. Sosok itu semakin mendekat, tubuhnya berputar, dan berubah bentuk dengan cara yang mengerikan. "Kau milikku." Aisyah mundur ketakutan, tetapi sosok itu meraih lengannya. Cengkeramannya sedingin es. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi cabang-cabang pohon merunduk seperti cakar, menariknya ke dalam kegelapan. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara bisikan, kini memekakan telinga, saat tanah menelannya bulat-bulat. Keesokan paginya, desa terbangun dalam keheningan yang aneh. Aisyah menghilang. Tempat tidur neneknya kosong dan rumah itu sunyi. Penduduk desa berbisik cemas, mengingat cerita lama tentang Willow, pohon yang mengambil jiwa mereka yang berani mendengar bisikannya. Hari-hari berlalu, dan hilangnya Aisyah menjadi satu lagi tragedi yang terlupakan dalam sejarah panjang kejadian misterius di Kampung Merawa. Pohon willow itu tetap berdiri, cabang-cabangnya bergoyang tertiup angin, selalu mengawasi, selalu menunggu. Namun, kisah ini tidak berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah kepergian Aisyah, seorang anak kecil, anak dari tetangga nenek Aisyah, mulai berbisik dalam tidurnya. Ibunya terbangun di malam hari dan mendengar suara aneh keluar dari mulut anaknya. "Aisyah, datanglah ke Willow," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Sang ibu menjerit ketakutan, membangunkan suaminya. Mereka mengguncang tubuh anak mereka, yang akhirnya terbangun dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. "Ibu, Aisyah memanggilku," katanya dengan suara gemetar. "Dia ada di bawah pohon willow." Desa kembali diliputi ketakutan. Tak ada yang berani mendekati pohon willow itu, bahkan di siang hari. Para orang tua mulai melarang anak-anak mereka bermain di dekat pemakaman, takut mereka juga akan mendengar bisikan terkutuk itu. Namun di larut malam, saat kabut turun dan bulan bersembunyi di balik awan tebal, beberapa penduduk bersumpah mendengar bisikan samar di udara. Memanggil sebuah nama Aisyah. Tak ada yang berani menjawab, tak ada yang berani mendekat. Namun,
Jauh di dalam bayangan pohon willow tua itu, sesuatu bergerak, dan ia menunggu jiwa berikutnya yang akan mendengarkan. Wah.